Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil khabratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedunglu Al-Munadharah yang senantiasa kita derei dan kita taati bersama. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlal bait yang kami muliakan. Para pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati. Para pengurus Pondok Pesantren Gedunglu Al-Munadharah yang kami hormati. Para panitia pelaksana Asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati. Saudari protokol yang kami taati. Dan utamanya anak-anakku peserta Asrama Ramadan Wahidiyah, pria dan wanita yang berbahagia. Pertama-tama izinkan diri pribadi kami untuk makmum di belakang hadirin hadirat semua dalam rangka memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita bersama masih diperkenankan untuk berkumpul di sini majelis dalam rangka mengisi kegiatan Asrama Ramadan Wahidiyah dalam keadaan sehat walafiat. Sanjungan salawat serta salam yang setepat-tepatnya dan seindah-indahnya marilah bersama-sama kita haturkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Pun tak lupa salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Mudah-mudahan senantiasa tercurah kepangkuan segenap auliaillah wa ahbabillah
min awalihim ila akhirihim, khususan khasah kepada panjenengan dalam ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, wa ata alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim wa karamatihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi anak-anakku, dengan penuh damba dan harap, mudah-mudahan beliau-beliau yang telah kami sebutkan di atas, wabil khusus panjenengan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, senantiasa berkenan memberikan jangkungan syafaat, tarbiyah, barokah, karomah dan nadrahnya kepada kita bersama, sehingga acara pada sore hari ini benar-benar membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, materi pada sore hari ini adalah tentang awal permulaan haid, bukan haid yang tidak lancar dan tidak lancar yang kedua, karena baru pertemuan tentang membicarakan tentang haid itu baru pertemuan kali ini. Kemarin ada tukar jadwal dengan Pak Siva, jadi ini jadwal saya yang membicarakan mengenai haid adalah hari ini, yaitu dengan judul awal permulaan haid. Haid atau menstruasi, ini pengertiannya ya. Haid adalah darah yang mengalir, artinya haid itu mengalir. Jadi haid atau menstruasi itu adalah darah yang mengalir dari dalam rahim wanita yang keluar melalui farji. Apa itu farji? Kemaluan wanita tanpa adanya sebab melahirkan ataupun penyakit. Perlu diulang? Haid adalah arti katanya mengalir. Sedangkan pengertiannya, haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim wanita melalui farji tanpa adanya sebab melahirkan atau penyakit. Titik. Jadi anak-anak nggak usah ditulis. Pengertiannya darah tersebut itu memang kodratnya harus keluar supaya para wanita itu kesehatannya tetap terjaga. Jika demikian hanya berarti darah haid adalah darah kotor. Berapa batasan umur wanita itu bisa mengalami haid? Paling sedikit 9 tahun. 9 tahunnya itu 9 tahun Masehi apa Hijriah anak-anak? Hijriah, pinter kabeh. Terus umumnya berapa?
tahun. Berarti di sini yang SMP ini semua sudah melalui fase itu ya, sudah pernah melaksanakan haid. Adakah yang belum pernah mengalami? Ada. Kalau para laki-laki ya tentu saja enggak akan pernah, ya toh, karena ini adalah kebiasaan wanita, Mas. Darah haid ditulis macam-macam darah wanita. 1. Haid, macam-macam darah wanita. 1. Haid. 2. Nifas. Nifas itu ada kalanya juga istihadhah. Kok istihadhah? Wiladah. Wiladah dan nifas ya, itu gandengannya itu. Wiladah garis atau nifas. Kemudian yang ketiga istihadhah. Haid nomor 1 saya terangkan ya, ditulis tadi, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita melalui farji tadi. Sedangkan wiladah adalah darah yang keluar berbarengan dengan bayi. Itu namanya darah wiladah. Sedangkan nifas itu adalah darah setelahnya melahirkan. Jadi nanti setelah melahirkan itu ada pendarahan yang terus menerus. Paling sedikit ya wiladah itu tadi sehari semalam. Terus yang terbanyaknya berapa aja? 60 hari. Umumnya berapa? 40 hari. Namun untuk nifas itu bermacam-macam sama dengan haid. Haid pun juga bermacam-macam. Paling sedikit sehari semalam atau 24 jam. Paling lama 15 hari. Nah, itu nanti akan kita terangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun pada hari ini kita menerangkan awal mula haid. Sedangkan istihadhah istilah lain adalah darah penyakit. Nah, betul. Nah, ini hukumnya mempelajari ilmu tentang haid, nifas dan istihadhah itu tidak hanya fardu ain bagi perempuan muslim, namun juga fardu kifayah buat para laki-laki. Karena mereka ada siapa nanti? Istri, kemudian anak, kakak, ibu yang butuh diberikan pengertian jika itu diperlukan. Fardu ain loh ya Cah ya, yang perempuan harus dan wajib tahu. Darah haid itu terdiri dari bermacam-macam warnanya. Tulis warnanya antara lain 1 hitam. Pernah ada yang mengalami haid dengan darah berwarna hitam pekat?
biasanya menggumpal-gumpal gitu ya. Laki-laki ojo hoek piye toh. Ini penderitaan perempuan loh ini, kamu harus berempati. Kalian nanti bakal menjadi seorang bapak, nungguin istri yang melahirkan. Saiki boleh hoek-hoek, tapi nanti saat jadi bapak harus menjadi bapak siaga. Kemudian yang nomor 2, warnanya merah. Yang nomor 3, berwarna jingga. Jingga kuwi antara merah dan kuning bercampur jadi satu, jadilah jingga. Adakah yang pernah haidnya berwarna jingga? Kayak pelangi aja ya. Yang nomor 4, kuning oranye. Kuning oranye. Mungkin kalian yang belum pernah ya mesti nggak ngerti, tapi kalau yang pernah mengalami, oh iya pas aku kae pernah warnanya begitu. Kemudian yang nomor 5, keruh abu-abu. Keruh atau abu-abu. Sampai sebegitunya ya Cah ya, darah sampai warna keruh abu-abu. Itu warna darah. Sedangkan sifatnya ada 4 macam. 1, oh belum. Sifatnya darah haid ada 4 macam. Sampun? 1, kental. Yang tadi loh Cah, sing seperti contoh pertama hitam bergumpal-gumpal itu. Nah, kental. Kental yang teramat sangat sehingga menjadi gumpalan. Yang kedua, berbau amis dan busuk. Ayo bilang ngowek lagi. Yang ketiga, kental sekaligus berbau amis busuk. Yang keempat, 3 kental sekaligus berbau amis dan busuk. Yang keempat, tidak kental dan juga tidak amis busuk. Di golongan manakah darah haid kalian? Pada umumnya kayaknya tidak kental dan juga tidak amis busuk. Darah amis dan busuk itu terpengaruh dari asupan makanan kalian, Cah. Makanya berdasarkan dari sifat-sifat darah ini, sebagai wanita pilihlah makanan yang baik dan sehat untuk kalian konsumsi sehingga tidak mendapati haid dengan darah yang sifatnya kayak seperti tadi, amis, busuk, kental. Nah, itu mungkin kalian harus perbanyak sayur, buah, makanan-makanan sehat ya. Darah hitam ditulis atau enggak silahkan. Darah hitam lebih kuat hukumnya dari darah merah.
darah hitam lebih kuat hukumnya daripada darah merah. Sedangkan darah merah lebih kuat hukumnya daripada darah jingga. Darah merah lebih kuat hukumnya daripada darah jingga. Dan seterusnya untuk penilaian darah. Kuning dan oranye, terus kemudian itu darah jingga itu kalau mungkin kita merasakan atau melihat sendiri itu pas awal-awal menstruasi itu loh ya Cah ya. Baru flek-flek itu kalau saya bilang itu bukan kuning oranye tapi coklat ya. Lebih condong ke kecoklatan. Tapi ini di kitab ini bahasanya kuning oranye. Tadi yang hukumnya mempelajari haid, nifas dan istikhadah tadi sudah ditulis? Sampun ya. Darah hitam kental dan amis busuk, gak usah ditulis gak apa-apa. Lebih kuat sifatnya daripada darah hitam, tapi tak berbau amis busuk. Kalau ada sifat-sifat darah yang semacam itu, kita sebagai wanita tentu saja itu adalah hal yang biasa ya. Karena apa? Wong namanya darah menstruasi itu adalah kotoran ya. Kotoran dari tubuh kita, sehingga apapun warnanya, apapun sifatnya, semua itu adalah kotoran yang harus keluar, yang membuat badan kita menjadi lebih sehat. Lah apa ada orang yang tidak mengalami menstruasi atau haid? Ada ya? Ada. Coro istilahnya Jawa itu wanita kedi. Wanita yang tidak mengalami menstruasi. Sedangkan wanita yang mengalami menstruasi itu adalah ciri-ciri bahwa rahimnya itu bagus untuk diadakan pembuahan. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan keturunan itu lebih besar. Namun Allah itu maha adil. Itu semua adalah kebiasaan. Kalian pernah dengar Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah? Beliau tidak mengalami menstruasi. Namun beliau juga kagungan putra, punya keturunan. Ada yang tahu siapa putra anaknya Sayyidatina Fatimah? Pinter. Lah, darah wiladah yang mengalami kejadian wiladah itu ya Sayyidatina Fatimah itu anak-anak. Beliau melahirkan berbarengan dengan bayinya keluar darah. Setelah itu selesai, tidak ada darah nifas. Nah, itulah keistimewaan beliau Sayyidatina Fatimah. Jadi sepanjang hidupnya itu lebih banyak atau wanita yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menstruasi, juga tidak mengalami masa-masa nifas. Tadi kita sebutkan darah haid itu paling sedikit keluarnya adalah 1 hari atau
24 jam. Akan tetapi pada umumnya berapa anak-anak? 3 sampai 7 hari. Jadi pada umumnya. Nah, yang tidak umum ya ada kalanya 10 hari, ada kalanya sampai ya itu tadi batasannya 15 hari. Di dalam haid itu tadi 1 sampai 7 hari itu kadang-kadang anak-anak ada jeda. Betul apa enggak? 1 sampai 2 hari. 1 masih flek atau tadi apa? Darah oranye. Sampai sehari masih flek aja. Kemudian 2 hari rodok banter. 3 hari deres. Ada. Terus 4 hari juga deres tapi sudah berkurang. Ini umumnya loh ya. Terus 5 hari biasanya kadang sudah bersih. Bersih dalam arti tidak coklat oranye lagi, terus tidak artinya tidak keluar lagi, itu bersih. Kemudian kalau sudah bersih itu piye cah? Dilihatnya dengan apa kalian? Kapas atau tisu yang putih sehingga noda darah itu betul-betul terlihat jelas ketika kalian melihatnya dengan kapas atau tisu lembut yang putih. Nah, ini sekarang mumpung ada yang belum pernah mengalami haid, kalian itu kalau menstruasi itu dicatat pora aja. Ya. Beli buku kecil, entah buku kecil atau buku besar, kalau istilahnya apa itu ya cah? Buku harian. Nah, catetan cah men kalian itu. Tujuannya apa? Manusia itu kan tidak terlepas dari khotok wanisyan, salah dan lupa. Sehingga kalau dicatat itu untuk menghindari lupa, aku bulan kemarin itu mensku tanggal berapa ya? Sekarang kok tanggal segini. Nah, ini untuk kewaspadaan. Jadi tolong semua saja men itu dicatat. Itu keuntungannya. Terus kemudian yang untungan yang lagi adalah digawe kenang-kenangan. Aku mbien men umur sekian. Terus men pertama hari ini, tanggal ini, jam segini lah. Nanti seterusnya untuk pengeleng-eleng bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya begitu. Kalau punya catatan, kita bisa dengan mudah untuk melihat bahwa siklus menstruasi kita itu ajeg atau tidak ajeg. Sedangkan menstruasi yang tidak ajeg itu nanti juga akan mengarah kepada hukum istihadah atau men yang dikategorikan adalah penyakit. Sekarang yang tidak diperbolehkan orang menstruasi melakukan apa saja? 1, tulis sholat. 2, puasa. 3, memegang dan membaca. Jadi nggowo ae ya ora pareng cah. Kecuali ilal mutatahhirin, kecuali orang yang suci. Jadi menanggung mushaf, membawa dan membaca itu juga tidak diperbolehkan. Terus yang keempat apa? Tawaf. Pintar. Tawaf itu juga harus dalam keadaan suci dari hadas dan kecil, besar dan kecil. Apalagi tadi diulangi?
Yang tidak diperbolehkan orang yang sedang menstruasi adalah melakukan 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Memegang dan membaca Al-Quran, yang 4. Melaksanakan tawaf. Darah haid itu hukumnya apa aja? Apa hukumnya darah haid? Betul. Najis. Darah haid hukumnya najis sedikit ataupun banyak. Tadi batasan awal atau paling sedikit umurnya orang yang menjalani menstruasi itu 9 atau pada umumnya adalah 12 tahun. Kalau batasan akhirnya orang mengalami menstruasi, ada yang tahu? Macam-macam. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Tapi pada umumnya usia 50 sampai 60. Apa namanya anak-anak? Istilah orang yang sudah tidak menjalani menstruasi lagi? Kantor pos. Lucu teman-teman kita yang laki-laki itu ya, katanya istilahnya kantor pos. Menopause ya. Iya, saya ngerti kalian sedang guyon biar gak ngantuk ya. Pada umumnya wanita itu mempunyai siklus haid yang sama atau beraturan, tapi adanya pengaruh kejiwaan, adanya pengaruh kesehatan, adanya pengaruh kesehatan tubuh, ada kalanya menstruasi itu berubah-ubah siklusnya, ada kalanya lebih maju dan ada kalanya mundur. Orang yang mengalami haid itu pertanda bahwa orang tersebut sedang tidak mengalami kehamilan. Lah, apakah ada orang hamil yang mengalami menstruasi? Ada. Saya tadi mendengar cerita bahwa beliau pada saat hamilnya setiap bulannya tetap mengalami menstruasi. Itu adalah kejadian yang jarang sekali. Jadi kalian perlu tahu cerita-cerita semacam ini biar saat nanti mengalami hal demikian tidak kaget dan tidak terkejut kaget dan tidak gumun. Kok iso ya? Kok ngene ya? Nah, itu memang kejadian semacam itu memang kadang-kadang dialami oleh seorang perempuan. Tanda-tandanya wanita yang sudah mengalami menstruasi atau haid itu menandakan bahwa wanita tersebut sudah balik.
balik. Tulis monggo. Jadi seorang anak bisa dihukumi baligh apabila sudah memenuhi salah satu dari 4 tanda baligh. 1. Seorang anak bisa dihukumi baligh apabila sudah memenuhi salah satu dari tanda baligh yang 4 macam. 1. Sudah? Genap berumur 15 tahun Hijriah bagi laki-laki ataupun perempuan. Sudah genap berumur 15 tahun Hijriah bagi laki-laki atau perempuan. 2. Keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriah. Keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Itu biasanya disebut mimpi apa Cah? Nah, istilahnya mimpi basah. Yang ketiga, ciri-cirinya baligh ketiga yaitu sudah mengalami menstruasi atau haid. Jadi meskipun belum berumur 15 tahun, masih 9 tahun kurang 2 hari kok sudah menstruasi, nah itu juga sudah dihukumi baligh. Yang keempat, hamil dan melahirkan. Hamil atau melahirkan ini pada hakikatnya bukanlah menjadi salah satu tanda baligh wanita ya anak-anak. Akan tetapi yang menjadi tanda balighnya adalah keluarnya sperma yang ditandai dengan adanya melahirkan. Sebab kehamilan tidak bisa diyakini keberadaannya kecuali setelah melahirkan. Jika umur 9 tahun sudah menstruasi, maka bukan tidak mungkin 10 tahun dinikahkan bisa hamil dan melahirkan. Haid itu Cah, bagi perempuan itu adalah sudah sunatullah. Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang haid itu berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ini dalil Qurannya tentang haid.
Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kepadamu itu siapa? Rasulullah. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini perlu ditulis apa enggak ini artinya? Gak usah ya. Nah, sedangkan hadis Nabi mau saya tuliskan di board itu, nanti yang kelihatan cuma yang di depan, yang belakang perlu ditulis enggak nih hadis tentang haid? Perlu. Nah, yang kelihatan ditulis ya. Ada syai'un gak kelihatan? Gede kayak gini gak kelihatan? Apa? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Artinya ini haid, maksudnya ini haid merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Jadi sudah sunatullah sejak Mbah Siti Hawa bahwa wanita itu mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Yang mana? Artinya haid ini haid merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Nabi Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Saya ceritai ya Cah ya. Pada masa jahiliyah biyen, haid itu dianggap sesuatu yang menjijikkan yang harus dipikul kaum wanita. Pada masa itu, orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Betapa tersiksanya wanita ya pada zaman itu ya. Mereka mengusirnya dari rumah loh Cah. Ditunduk minggat kon metu teko omah. Tidak mau mengajak tidur dan makan bersama loh. Makan bersama gak mau. Itu pada zaman dahulu, pada masa jahiliyah. Yang semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Betapa nelongsone ya Cah ya. Makan lagi loh gak oleh bareng. Tidur ya ora dikancani. Bahkan diusir dari rumah. Itu pada zaman jahiliyah. Sementara orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya di kala haid. Oh iya Cah, masih ada yang ketinggalan tadi yang tidak boleh dilakukan wanita. Menggauli istrinya di saat haid itu boleh apa enggak Cah? Nah, haram. Lek wong tua biyen itu leh melalui pengamatannya marai lek dadi anak engko anake cacat fisik bahkan cacat mental. Iling-ilingan ya Cah ya, laki-laki dan perempuan, jika istri-istri kalian sedang mengalami menstruasi tidak boleh digauli. Terus dengan adanya cerita yang semacam ini, para sahabat itu menanyakan tentang hukum-hukum haid sehingga turunlah ayat Allah yang menerangkan itu tadi Cah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa dan seterusnya tadi. Merupakan gambaran sebagian jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid, di mana wanita harus tetap diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, ini sekali lagi wanita tertolong oleh datangnya agama Islam, oleh diutusnya kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jangan lupa bersyukur dan senantiasa berhubungan erat dengan Rasulullah karena kita telah dimuliakan oleh Allah melalui Rasulullah dengan ayat-ayat Quran dan hadis tersebut bahwa wanita Islam itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya pada saat haid atau menstruasi. Boleh makan bersama, boleh memegang atau istilahnya bersentuhan, gak perlu diusir, boleh tetap tinggal di rumahnya, kemudian masih boleh dicumbui oleh suaminya. Yang tidak boleh adalah digauli. Bahkan ada sebuah kisah anak-anak, Rasulullah itu, ini hadis yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah, bahwa Rasulullah itu mendatangi istrinya Sayyidatina Aisyah, dan kebetulan Sayyidatina Aisyah sedang menstruasi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah hanya mencumbui dan bahkan pipinya
tempelkan atau rebahan di kedua pahanya Siti Aisyah. Itulah pertolongan Allah kepada umat Islam bahwa wanita yang sedang menstruasi itu tidak perlu dibikin ekstrim sampai dikucilkan, sampai diusir keluar rumah, gak disentuh, gak boleh makan bersama. Oleh karena itu, marilah bersama dengan pengetahuan yang kita peroleh sebagai umat Islam, kita senantiasa merasa bersyukur dan berterima kasih dengan diperkenalkannya kita kepada agama Islam, dengan diperkenalkan kita untuk berpanutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah lupa kita untuk selalu nida ya Sayyidi ya Rasulullah dimanapun dan kapanpun, baik secara lisan dan di dalam hati. Marilah anak-anakku, kita akhiri materi kita pada sore hari ini dengan mengadakan tasyafu' dan istighosah, seraya mengucapkan rasa syukur kita betapa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki berupa iman Islam, rizki berupa panutan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rizki berupa amalan sholawatul wahidiyah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bejo, bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidznillah وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العالية يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat fitini wa dunia wal akhirah. Dari pribadi saya segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafaat tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.